Di sesi kedua hari ini, Bapak Ibu silakan melakukan absensi terlebih dahulu sambil mohon izin. Kita perkenalkan terlebih dahulu narasumber sesi kedua ini yaitu Pak Kiai Haji Sofiullah Muzamil. Beliau merupakan anggota dari Komisi Fatwa MUI Pusat. Mohon izin Pak Kiai kalau nanti ada yang direvisi. Kemudian juga Sekjen dari Majelis Permusyawaratan Pengasuhan MP3I dan juga Wakil Ketua IKMI DIY serta pendiri dan pengasuh dari Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Syifa Yogyakarta. Mohon izin Pak Kiai untuk peserta kali ini terdiri dari 39 peserta calon auditor, baik yang sudah tergabung di dalam LPH, LPH dari BIAC Halal Korea, maupun juga LPH dari Balai Pengamanan Alat dan Faskes Jakarta, kemudian juga ada dari beberapa balai lain, dan juga LPH Universitas maupun LPH swasta, dan beberapa calon auditor yang belum tergabung di dalam LPH. Demikian Pak Kiai untuk informasi terkait peserta kali ini. Mohon izin untuk sesi Pak Kiai, apakah nanti akan eh, dua arah, interaktif, atau mau di terakhir untuk tanya jawabnya Pak Kiai? Silahkan Pak Oke, Kiai. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah. La hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ma ba'd. Para calon auditor ini, auditor Ya, halal yang dirahmati oleh Allah. Suara saya kedengaran ya? Halo? Iya, Dengar kedengaran Pak Pak. Kiai, Kedengaran dengar Pak. Pak. Ya, Alhamdulillah, selamat berjumpa, bertemu, silaturahim meskipun lewat platform Zoom. Semoga tidak mengurangi kekhidmatan dan keberkahan dari pertemuan kita ini ya. Bapak Ibu para calon auditor halal yang saya hormati dan juga rekan-rekan dari Halal Institute yang saya hormati, sebagaimana biasa saya akan menyampaikan uh, kajian tentang konsep halal haram dan fatwa MUI ya dalam durasi yang sangat singkat 1 jam dan di waktu yang mendekati waktu kritis gitu ya, jam 11 jam 12, maka saya ingin ini produktif Bapak Ibu semua, saya juga produktif, Bapak Ibu juga produktif, maka saya tawarkan dan lebih menyenangkan bila kita komunikasinya dua arah ya. Dari artian bahwa apa yang saya sampaikan nanti kalau ada yang perlu Bapak tanyakan langsung raise hand saja ya, langsung ditanyakan. Jadi tidak perlu ada nunggu sesi tanya jawab di akhir sesi. Ya, karena ini waktunya cuma 1 jam biar biar produktif dan efektif aja. Gimana? Disetujui gitu ya? iya Pak, setuju Baik Pak. Pak. Ya, Pak. Setuju Oke. Pak, setuju. Baik. Aduh. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Konsep halal dan haram, halal haram dalam Al-Quran dan fatwa MUI. Nah, ini yang perlu saya memberikan gambaran landasan utama pertama terkait dengan tema ini, karena ini berhubungan dengan MUI, maka masih banyak di masyarakat kita yang belum begitu paham tentang institusi MUI itu. MUI Majelis Ulama Indonesia masih banyak yang mempersepsikan sebagai lembaga pemerintah. Padahal MUI itu non-government, ya, dia organisasi keagamaan kemasyarakatan sebagaimana Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persis, ormas-ormas yang lain sama, berbadan hukum. Sekarang perkumpulan perkumpulan masyarakat gitu ya, perkum ya. Uh, karena itu maka MUI karena dia itu bukan underbo atau bagian dari pemerintah, MUI memiliki sifat independen. Ada dua tugas utama MUI, satu sebagai shadikul hukumah dan yang kedua sebagai himayatul ummah. Ini adalah peran utama MUI, khususnya Komisi Fatwa.
Shadikul Hukumah itu MUI berperan secara institusional sebagai partner dari pemerintah dalam menjaga keimanan dan kehalalan masyarakat Muslim khususnya Indonesia ya dalam kehidupan sehari-hari agar selalu senantiasa sejalan dengan syariat yang telah ditentukan oleh Allah sebagai Shadikul Hukumah. Pada sisi yang bersamaan, MUI dalam hal ini Komisi Fatwa punya tugas sebagai uh, himayatul ummah, menjaga umat dari akidah yang tidak benar, ya, praktek-praktek keagamaan yang tidak benar, dan juga dalam persoalan makanan, minuman, dan pergaulan yang tidak sesuai dengan syariat. Jadi ada dua tugas utama MUI, satu sebagai partner pemerintah, bukan bawahan atau underbow pemerintah, tapi sebagai partner Shadikul Hukumah, dan satu sisi dia mengemban tugas sebagai penjaga akidah dan keamanan ketertiban ibadah masyarakat Indonesia sebagai himayatul ummah. Ini tugas pokok dari MUI khususnya Komisi Fatwa. Nah, sehingga dalam struktur MUI yang ada 12 komisi dan lembaga juga, sekarang sejak Munas kemarin di Jakarta ada tambahan lembaga dan juga komisi ya. Nah, dari komisi dan lembaga ini ada sekarang menjadi 3 ya. Institusi yang punya kewajiban untuk menerbitkan, menghasilkan, memproduksi fatwa. Ya, satu adalah Komisi Fatwa itu sendiri di komisi, dan kemudian yang di lembaga adalah lembaga DSN, Dewan Syariah Nasional. Next ya, next. Nah, Komisi Fatwa dan Dewan Syariah Nasional ini sekarang ada tambahan namanya Komisi Metodologi, ya, Metodologi Fatwa. Itu ada komisi tersendiri ya, yang juga nanti mengeluarkan output berupa fatwa terkait dengan manhajul istimbat, bagaimana mekanisme istimbatul fatwa ya yang dipegang oleh Komisi Fatwa MUI. Baik, Komisi Fatwa, baik Komisi Fatwa ataupun Dewan Syariah Nasional, keduanya memiliki tugas untuk menjawab persoalan-persoalan yang datang dari masyarakat ya. Kalau persoalan itu bedanya, persoalan tentang keagamaan, tentang kemasyarakatan, sosial, budaya, teknologi, seluruhnya kecuali ekonomi dan keuangan syariah, maka itu tugas dari Komisi Fatwa. Tapi kalau persoalan ekonomi dan keuangan syariah, itu tugasnya Dewan Syariah Nasional untuk mengeluarkan fatwa. Kalau ada problem-problem ya di masyarakat. Nah, yang meminta fatwa itu namanya mustafti. Ya. Mustafti itu artinya orang atau institusi, sekelompok orang atau institusi yang mengajukan fatwa. Itu disebut mustafti. Untuk Komisi Fatwa itu tidak terbatas. Boleh perorangan, boleh kelompok, boleh lembaga juga boleh mengajukan minta fatwa kepada Komisi Fatwa. Tetapi untuk Dewan Syariah Nasional memang dibatasi. Yang boleh mengajukan permintaan fatwa itu harus melalui institusi yang disebut dengan DPS ya. Yang DPS itu Dewan Pengawas Syariah. Orang-orang yang sengaja ditempatkan oleh DSN di lembaga keuangan dan non keuangan syariah untuk bekerja mengawasi pelaksanaan penerapan dari produksi baik itu keuangan ataupun non keuangan, apakah sudah sesuai dengan syariah atau belum, yang disebut dengan DPS, Dewan Pengawas Syariah. Itu dalam perusahaan atau dalam perbankan syariah setara dengan komisaris ya, sehingga dia memiliki wewenang untuk melakukan hal itu ya. Nah, Dewan Syariah Nasional itu hanya menerima komplain atau istifta, permintaan fatwa dari DPS atau
biasanya dari Kementerian Keuangan, OJK, BI gitu ya, institusi tertentu karena memang berkaitan dengan keuangan syariah. Nah, sementara Komisi Fatwa itu berkaitan dengan seluruhnya selain ekonomi dan keuangan syariah. Apa saja, ya? Oke, itu pertama. Yang kedua, eh, Komisi Fatwa khususnya itu tidak bersifat menunggu ya atau responsif terhadap apa yang masuk, tapi juga bersifat aktif ya. Ketika terjadi problem di masyarakat, tidak menunggu masyarakat meminta fatwa, kita kalau melihat masyarakat membutuhkan itu, maka kita melakukan sidang komisi fatwa untuk menentukan fatwa. Kayak contoh misalnya dalam kemarin kasus COVID-19 ya, yang berkelanjutan itu, sebelum masyarakat meminta fatwa, kita sudah mengeluarkan bagaimana cara sholat itu, caranya berpuasa Ramadan di era pandemi gitu ya, sholat Id di era pandemi, sholat Jumat, bahkan Idul Kurban semuanya. Dan itu semua, atau dalam konteks ekonomi misalnya Bitcoin yang meresahkan masyarakat gitu ya, cryptocurrency ya, itu meskipun belum ada tapi kita sudah mengantisipasi ya, apalagi memang kemudian ada yang meminta fatwa dari masyarakat. Itu gambaran bagaimana tugas dari komisi fatwa ya. Jadi komisi fatwa itu di samping responsif juga aktif ya, dan juga bersifat prediktif. Prediktif itu artinya apa? Sesuatu yang akan mungkin terjadi dan akan meresahkan masyarakat. Masyarakat pasti membutuhkan guidance ya. Itu kita antisipatif dan kita memberikan fatwa sebelum itu, sehingga masyarakat, ya saya contohkan balik lagi, sebelum Ramadan pada pandemi datang kita sudah mengantisipasi ya, dengan berbagai pembatasan itu, bagaimana caranya beribadah, bagaimana caranya sholat id, bagaimana caranya idul kurban dan sebagainya. Jadi sebelum ada permintaan, belum kejadiannya itu belum terjadi, kita pun juga sudah mengeluarkan fatwanya. Itu gambaran tentang komisi fatwa ya. Ini berkaitan dengan tugas Bapak Ibu semua nanti sebagai auditor halal ya. Yang diantaranya adalah menerima laporan yang atas berkas pemberkasan dari BPJPH setelah dilakukan oleh LPH, kemudian hasil audit di lapangan yang dikawal oleh para Bapak Ibu semua ini, hasilnya nanti akan diserahkan pada kami di Komisi Fatwa untuk dilakukan penetapan halalnya. Nah, setelah itu baru surat ketetapan halal itu kita serahkan kepada BPJPH untuk diterbitkan sertifikat halal. Nah, kalau itu berjalan mulus, kalau enggak kita akan kembalikan karena kita sudah dibatasi dengan aturan undang-undang paling lama sidang itu setiap laporan itu maksimal 3 hari ya, 3 hari sudah harus keluar keputusan ya. Maka sekarang tuh jauh lebih produktif ya, jauh lebih produktif kerja kami karena kami dibatasi maksimal kerja 3 hari dalam menyelesaikan kasus laporan itu. Baik, lanjut. Bapak Ibu, kalau kita anggap selesai tentang gambaran MUI, jadi yang saya ingin tegaskan, MUI tidak di bawah tekanan atau perintah pemerintah, tapi MUI independen. Dia menyuarakan suara kebenaran berdasarkan syariat Islam. Jadi kita seringkali juga berbeda pendapat dengan pemerintah. Maka itu perlu taksili ya, kita meluruskan juga, termasuk kemarin kasus pajak ya, yang terakhir ini kasus pajak berkeadilan gitu ya. Terus ini KUHP yang lagi rame itu tentang sanksi pidana bagi nikah siri dan juga pasal 32 itu ya, 442 43 ya, nikah siri dan poligami yang di KUHP itu rame. Kita semua melakukan pembahasan yang intensif terkait itu ya. Kita melakukan, kalau memang itu tidak menurut pemahaman kita itu
tidak sesuai dengan syariah, kita suarakan meskipun itu harus berseberangan dengan pemerintah. Itulah ya prinsip MUI kita di Komisi Fatwa, tidak di bawah tekanan siapapun, kita hanya di bawah tekanan kewajiban kita untuk bertanggung jawab dunia akhirat, ya. Kita harus bertanggung jawab atas semua keputusan yang kita keluarkan itu dunia akhirat, ya. Itu beban yang jauh lebih berat yang kami tanggung di Komisi Fatwa. Baik, lanjut Bapak Ibu yang saya hormati, kita masuk kepada materi tentang syariat Islam. Ya, tadi sebelumnya, apa itu syariat Islam? Nah, syariat Islam itu secara definitif disebutkan masyara'allahu li'ibadil muslimin minal awamir wan nawahi wal halal wal haram liiqamatil hayatil adilah wa tasrifi masalihin nas. Ya, yang disebut dengan syariat Islam itu adalah segala ketentuan yang semuanya berasal dari Allah. Ini perlu Bapak Ibu stabilo ya, bahwa ketentuan segala ketentuan baik berupa perintah ataupun larangan, halal dan haram. Nih, yang perlu di underline, yang perlu di stabilo, halal dan haram itu minallah. Semua itu berasal dari Allah. Jadi yang menentukan status halal dan haram suatu makanan, minuman, atau benda apapun di dunia ini, semuanya qat'i minallah. Ini halal, ini haram, itu bayyinun, jelas kata Rasul, innal al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Jadi jelas, minallah semua. Bukan dari manusia, bukan dari ulama. Ulama hanya menjelaskan bahwa inilah yang diharamkan oleh Allah dan ini yang dihalalkan oleh Allah. Ya, apa maksudnya? Yang dimaksud dalam syariat Islam itu isinya yaitu syariat Islam itu isinya dua itu, halal haram, perintah dan larangan. Ya, kita diperintah berbuat baik, dilarang melakukan kejahatan. Tujuannya apa? Tujuannya disebut dengan maqasidus syariah. Nah, dalam maqasidus syariah itu ada 5 tujuan utama, ya. 5 tujuan utama yang diemban oleh yang menjadi misi utama syariat Islam. Pertama, menjaga agama, hifdzuddin, menjaga jiwa, hifdzun nafsi, menjaga keturunan, hifdzun nasli, menjaga akal, hifdzul akli, dan menjaga harta, hifdzul mali. Kayak ada kasus barusan, mungkin Bapak Ibu dengar ya, penjambretan di Jogja, Sleman. Apa Bapak Ibu ngikutin itu? Yang berakibat meninggalnya penjambretnya, ya toh? Ada yang ngikutin atau tidak ada? Pak Yogi dan istrinya itu di Janti itu dijambret, ditodong pisau, diambil tasnya, udah lepas, dia lari, jambretnya naik jembatan layang di Janti itu. Suaminya yang nggar mobil dikejar oleh suaminya, penjambret itu, sampai di atas jembatan layang dipepet, ya belum kesentuhan, jatuh mungkin ya, karena jatuh meninggal. Nah, kemudian dipidana siapa? Yogi, suami dari istri yang dijambret itu, ya. Nah, ini masyarakat semua protes, gimana keadilan itu ya. Nah, ya kayak gitu itu. Ini masuk hifdzun nasli, apa hifdzul mal, apa hifdzun nafsi. Ini semua ya. Apakah Pak Yogi itu yang mengejar tas istrinya yang dijambret itu punya hak untuk melakukan tindakan hukum seperti itu atau tidak? Ini kembalikan. Nah, Islam itu sangat komprehensif, tidak emosional dalam melihat, proporsional, hak masing-masing. Kita sebagai warga negara hukum yang hidup di negara hukum, maka yang punya hak untuk melakukan tindakan hukum adalah aparat hukum. Nah, rakyat melalui konstitusi sudah menyerahkan kepada aparat hukum untuk melakukan tindakan hukum. Nah, ini jangan sampai berdasarkan hifdzul mal kita menabrak hifdzun nafsi seseorang. Nah, itu ya. Maaf itu agak mengembang. Terkait dengan ini misalnya hifdzul akli ya. Kenapa ada hifdzul akli? Hifdzul akli itu menjaga
eh, otak kita, akal kita, ya. Pernah Pak Islam, maka keluarlah aturan halal haram ini, termasuk halal haram orang memakan makanan yang tidak baik. Kenapa? Pasti atau minum-minum bir, khamar itu ya dilarang. Kenapa? Resikonya akan merusak akal. Padahal akal itu adalah alat utama bagi manusia untuk membaca kebenaran, wahyu itu sendiri, ya, sebagai alat utama. Kalau rusak ya berarti dia sudah nggak bisa, akan tidak punya alat untuk membacanya. Kalau tidak punya alat ya hidupnya tidak akan disinari oleh kebenaran wahyu. Itulah maka Islam butuh. Islam memerlukan untuk mengatur, ya, menjaga akal. Dilarang minum khamar, makanan haram itu pada hakikatnya untuk kebaikan kita. Jangan sampai tubuh kita dirusak, ya. Jangan sampai tubuh kita dirusak. Jadi syariat Islam itu hakikatnya menjaga kemaslahatan umat. Jangan sampai hidup kita itu rusak, tersiksa, hancur gara-gara perbuatan kita atau orang lain. Kalau kita menjalankan maqasid syariah ini, maka otomatis hak dan kewajiban kita menjadi terjaga. Ini boleh kita makan, boleh kita konsumsi selama tidak disebutkan sebagai sesuatu yang diharamkan. Kenapa? Karena kita harus punya keimanan, keyakinan sebagai orang Islam, apapun yang diharamkan oleh Allah, apapun yang dilarang oleh Allah, itu pasti dan pasti tidak baik untuk kita. Itu yang harus kita yakini tanpa ada keraguan sedikit pun. Ya, sebaliknya, apapun yang Allah halalkan, itu pasti maslahah untuk kita. Apapun, whatever, ya, apapun dalam syariat ini yang Allah haramkan, itu pasti tidak baik dan pasti merusak. Dan sifat destruktifnya itu tidak hanya pada diri kita sendiri, efeknya juga ke keluarga kita, ke masyarakat kita, dan kepada lingkungan di mana kita hidup. Itu dampak dari amalan-amalan yang bersifat destruktif, ya. Impact dari pelanggaran terhadap syariah itu tidak hanya berimpact kepada diri kita sendiri, tapi berimpact kepada orang banyak akhirnya, ya. Koruptor itu tidak hanya merusak dirinya sendiri, keluarganya, ya, tidak hanya, bahkan masyarakat yang tidak tahu apa-apa pun terkena dampaknya. Koleganya, institusinya, alma maternya menjadi dipermalukan dengan status itu, ya kan, dampak negatif. Dan tidak itu aja, yang seharusnya kita menjadi sejahtera, hak-haknya sebagai rakyat harus terpenuhi, karena dikorupsi menjadi tidak terpenuhi. Wah, itu dampaknya kan luas, ya. Sebaliknya kalau kita berbuat kebaikan, tidak hanya dirasakan oleh diri kita, karena setiap kebaikan itu pasti akan berakibat kebaikan pada pelakunya, dan itu berlipat janjinya Allah. Setiap kita melakukan kebaikan dalam bentuk apapun kepada siapapun, ya, dalam bentuk apapun kepada siapapun, pasti akan berbuah kebaikan yang jauh lebih baik, lebih banyak, lebih berlipat dibanding apa yang telah kita lakukan. Nah, itu ya yang janji Allah dan Rasulnya kepada kita. Bapak Ibu pasti sudah akan bisa merasakan ketika kita nggak usah banyak-banyak, ya, apa yang bisa kita lakukan, kita perbuat baik kepada siapapun. Tidak perlu melihat apa agamanya, etnisnya. Namanya dia manusia, hamba Allah, ya. Dimanapun kita punya kesempatan melakukan kebaikan, lakukan, ya. Kapanpun, dimanapun, tidak perlu kita menunda yang namanya kebaikan, karena itulah investasi kita yang sebenarnya. Baik, lanjut Bapak Ibu. Itu yang konstruksi maqasidus syariah yang menjadi bingkai dari syariah Islam, ya, yang Allah turunkan melalui Rasulnya, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada syariat pernikahan, ada ketentuan ini, sholat, puasa, haji, semuanya balik untuk kebaikan kita, bukan untuk Allah. Ya, kita diperintahkan berbuat baik, tidak dilarang untuk korupsi, dilarang untuk minum-minuman, dilarang untuk berjudi. Semuanya manfaatnya itu untuk kita sendiri, bukan untuk Allah. Baik, demikian. Lanjut. Ya,
Dalam hukum Islam khususnya ada terbagi menjadi dua secara garis besar. Ada yang disebut dengan taklifi, ada yang disebut dengan wada'i. Taklifi atau divining law, primary rules, declaratory law atau secondary rules, atau saya sebut dengan bisa juga conditional law, ya. Apa itu taklifi? Taklifi itu adalah hukum yang melekat kepada orang yang sudah masuk pada tahapan mukallaf. Itu ya. Jadi taklifi adalah hukum yang melekat pada setiap manusia yang sudah memenuhi syarat disebut mukallaf. Ya. Ketika seorang manusia itu sudah memenuhi syarat disebut mukallaf, maka pada saat itulah dia mendapatkan beban yang namanya taklifi. Taklif beban hukum ya. Nah, pertanyaan saya, siapa kira-kira apa syarat orang itu disebut mukallaf? Mungkin Bapak Ibu bisa bantu jawab. Siapa mukallaf itu? Dewasa, berakal, Berakal. Pak siapa ini? Triano, Pak. Pak Riano, J. Berakal. Ada yang lain? Mukallaf Hah? membedakan Siapa mukallaf itu? Mempunyai jiwa, Pak. Mempunyai jiwa. J. Bagus. Ada yang lain? Bisa Hah? membedakan yang baik dan buruk. nah itu ya. Bisa membedakan yang baik dan buruk. Jiwa. J. Hah? Halo? Udah balik, Pak. Sudah balik. Oke, bagus. Lain? Muslim, Pak. Muslim. Ya, bagus. Terus? Sehat Mempunyai, secara pikiran dan mempunyai jasmani. keturunan, Pak. Menjaga Mempunyai keturunan. mempunyai keturunan. Bagus, bagus. Ada yang lain? Sehat secara pikiran, Pak. Sehat secara pikiran. Ya, baik. Masih ada yang lain yang berbeda? Mungkin menjaga nama baik, Pak. Menjaga nama baik. Nama baik siapa ini? Ya, ya, ya. Masih ada yang lain yang berbeda? Ahli dalam keilmuannya, Pak. Ahli dalam keilmuan. Oke. Masih ada? Memiliki Mendengar ilmu, syariat Pak. termasuk nggak, Pak Ustadz, Kena- Pak Kiai? Kenapa? Eh, mendengar artinya memahami syariat gitu. Memahami syariat. Jadi Itu mukallaf ya? Enggak, saya nanya mukallaf. sekarang. Jangan balik ditanya dulu saya. Saya mau Ya, nanya dulu. Siapa mukallaf itu? Hakim, Pak. Hakim. Oke. Wah, dahsyat nih jawabannya ya. Luar biasa. Memiliki ilmu, Pak. Kenapa? Memiliki ilmu. Memiliki ilmu, ya. Sudah tadi, menguasai syariat. Ada yang lain? Orang yang diberi tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban, Pak. Orang yang diberi tanggung jawab. Oke. Masih ada yang beda? Masih ada yang beda? Cukup? Halo? cukup kali Pak. Cukup. Baik. Baik, saya kira semua jawaban itu benar ya, tapi tidak menjawab pertanyaan saya, gitu. Benar, benar tapi tidak menjawab pertanyaan saya. Baik. Gimana ya yang benar itu mukallaf itu syaratnya orang disebut mukallaf itu 3 ya. Bila salah satu dari 3 ini tidak terpenuhi, maka dia tidak bisa disebut mukallaf. Oke, apa itu? Pertama, bahwa mukallaf itu harus beragama Islam. 1, tadi udah benar ya, Muslim. Yang kedua, seorang mukallaf bisa disebut mukallaf kalau dia sudah balik. Tadi sudah balik itu artinya apa? Sudah masuk tahapan remaja. Ciri-cirinya secara biologis, laki-laki bermimpi basah gitu ya. Perempuan juga, dan sudah mulai tumbuh di tubuhnya tanda-tanda
pubertas itu. Ya, yang terakhir berakal sehat. Akal sehat itu normal, ya. Akal sehat tadi itu maksudnya. Jadi tiga ini syarat orang disebut mukallaf. Salah satu dari tiga ini tidak ada, maka tidak lagi disebut mukallaf. Contoh, dia muslim, akalnya sehat tapi belum balik, nah maka tidak disebut mukallaf. Atau dia balik, akalnya sehat tapi bukan muslim, ya bukan mukallaf, gitu ya. Nah, atau muslim sudah balik tapi akalnya nggak normal, nah, idiot misalnya, atau tidak normal, gila, mohon maaf ya, maka dia tidak disebut mukallaf. Tiga syarat ini wajib ada, baru orang itu disebut mukallaf. Kalau sudah ada mukallaf ini, syarat tiga ini ada, maka dia mendapatkan beban taklifi namanya. Lanjut, teksnya. Apa taklifi itu? Taklifi itu adalah 5 hukum yang melekat kepada setiap mukallaf. Hukum wajib, mansunnah, mubah, makruh, dan haram. Hukum wajib itu maksudnya apa? Apapun yang dilakukan, seorang mukallaf itu mendapatkan kewajiban, perintah ya. Misalnya sholat, itu kan kewajiban. Kalau dia menjalankan kewajiban, maka dapat pahala, tapi meninggalkan kewajiban dia berdosa. Itu wajib, ya. Kalau sunnah menjalankan berpahala, meninggalkan tidak apa-apa. Kalau mubah menjalankan dan meninggalkan tidak apa-apa, gitu ya. Kalau makruh sebaiknya meninggalkan, jangan menjalankan. Kebalikan sunnah ya. Kalau haram kebalikan wajib. Kita dilarang, seperti korupsi itu haram ya hukumnya ya. Nah, kalau kita tinggalkan berpahala. Nah, 5 hukum inilah melekat pada setiap mukallaf Bapak Ibu, dalam artian mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Jadi setiap mukallaf itu melekat 5 hukum ini. Dia bangun, dia tidur, itu nanti tidurnya itu apakah wajib, sunnah, mubah, makruh, haram, ada hukumnya. Dia misalnya makannya itu masuk kategori wajib, haram, mubah, syukur. 5 hukum ini ada semua, melekat. Jadi orang tidur itu bisa tidur wajib, hukumnya bisa tidur sunnah, mubah, makruh, haram. Bahkan tidur haram itu ada. Ya. Tidur haram itu apa? Tidurnya orang mukallaf yang sudah masuk waktunya sholat tapi tidak mau langsung segera sholat, malah tidur. Nah, itu tidurnya haram, dosa. Ya. Misalnya sudah mepet, sudah subuh masuk, nggak langsung sholat, tidur dia, sudah ngerti kan? Nah, tidurnya orang yang seperti ini hukumnya haram, dosa. Itu ya, Bapak Ibu. Begitupun kita berbicara. Bicara nggak hanya sekedar makan minum, bicara pun tuh ada bicara yang wajib, yang sunnah, yang makruh, yang haram juga. Kalau kita berbicara, pembicaraan kita itu menyakitkan orang lain, wah itu kan hukumnya bisa haram karena menyakitkan orang lain. Nah, jadi kita berhati-hati. Sejak kita mukallaf, saya yakin Bapak Ibu sudah mukallaf semua ya. Ukuran dalam kitab itu 15 tahun usianya ya, pubertas. Jadi kita harus hati-hati, baik berbicara, bersikap ya, apa yang kita konsumsi, kita jaga. Karena semuanya ditulis oleh Allah ya. Sudah dalam satu hari ini berapa kewajiban yang kita lakukan, berapa amal sunnah yang kita lakukan, berapa amal makruh dan yang haram kita lakukan. Itu setiap hari kita akan ditulis oleh malaikat raqib atid, dan besok di akhirat akan dimintai pertanggung jawabannya. Al-yawma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ya, jadi kita wajib hati-hati karena kita sudah mukallaf. Bapak Ibu ibarat naik taksi, begitu pintu mobil taksi dibuka, argo sudah jalan, ya. Baik. Baik, lanjut. Di sini nggak ada pertanyaan? Izin bertanya Pak Kiai. Silakan, silakan. Pak Kiai, terkait maqasidus syariah, Yeah. apa yang 5 itu mengandung juga marotib atau tingkatan-tingkatan?
sehingga yang satu itu aula daripada yang lain. Mohon penjelasannya Pak Kiai. Ya, itu hanya untuk secara akademik biar enak ya dipadukan. Apa namanya dibuat sepertinya berjenjang. Tapi pada hakikatnya praktiknya ya tidak. Karena itu satu kesatuan, Pak. Ketika kita berbicara hifdun nafsi, otomatis hifdul mal, otomatis hifdul akli. Kan gitu kan? Misalnya Bapak misalnya dalam artian pernikahan. Pernikahan itu kan menjaga keturunan. Menjaga keturunan itu yang namanya hifdun nasli, ya. Tapi hifdun nasli itu dengan sendirinya juga hifdul mal, ya toh? Juga melakukan hifdun din, menjaga agama juga. Karena hanya orang yang menikah yang imannya sempurna. Kan gitu kan? Jadi satu kesatuan sebenarnya, tidak bisa dipisahkan. Oh ini hifdzuddin saja, tidak, enggak. Agama itu satu kesatuan. Cuman kita itu membedakan seperti itu, urutannya maksudnya apa? Biar kita memudah untuk mempelajari nyamannya yang dimaksud dengan ad-din. Karena apa? Dalam bidang keuangan juga mengandung ad-din juga, ya kan? Dalam bidang tasarruf pernikahan juga mengandung ad-din juga. Menikah harus apa dalam konteks bukan sekedar menjaga keturunan, juga menjaga muruah kita, agama kita, menjaga harta kita juga, ya, menjaga semua yang 5 itu dengan sendirinya terjaga. Jadi jangan dipahami itu sebagai marotib atau gradasi, ya. Oh, yang pertama harus hifdzuddin. Enggak. Apa hifdzuddin? Contohnya yang hanya hifdzuddin. Ya, misalnya hifdzuddin kasus, misalnya apa misalnya ya, di van, orang mau dibunuh ya, lebih mudah, orang mau dibunuh, dia maka punya hak membela diri. Hifdzuddin ya, membela diri, maka ketika terjadi dan dia itu apa namanya misalnya seperti kasus beberapa waktu lalu di Bekasi itu orang dirampok, dia membela diri, perampoknya malah terbunuh, misalnya ya, itu konteksnya hifdzuddin. Nah, menjaga hifdun nafsi ya, hifdun nafsi. Nah, menjaga jiwa itu otomatis kan menjaga an-nasal juga menjaga agama juga. Ya kan? Karena agama memerintahkan jiwa itu nomor 1 dalam Islam. Segala aturan yang semula dilarang ketika berhubungan dengan jiwa maka menjadi halal. Contoh, misalnya babi itu haram, ya kan? Anjing itu haram, mutlak. Tapi pada suatu ketika kita dalam kondisi di mana tidak ada pilihan kecuali 2 makanan itu, ya, dalam kondisi di mana kita tidak ada pilihan kecuali 2 makanan itu, gulai babi atau sate anjing misalnya, dan kalau tidak mengkonsumsinya, resikonya adalah jiwa, nyawa. Maka yang haram dari babi, gulai babi haram itu menjadi halal dan bahkan wajib. Ya, bukan sekedar halal, kita wajib memakan gulai babi demi menjaga nyawa kita. Itu Islam, Pak. Ya. Begitu terjaga nyawanya kita sudah aman dari kematian dengan makan misalnya 1 sendok gulai babi terus nyawa kita sudah selamat, maka sendok kedua, itu sudah menjadi haram, ya. Itu sudah lagi tidak menjaga nyawa itu menjaga kelezatan namanya, ya, gitu ya. Jadi itu satu paket, Pak. Jadi kelima itu menjadi satu rangkaian karena Islam itu Islam itu mengatur kehidupan. Kehidupan itu ya multidimensi kan, ya, multidimensi kehidupan dari aspek ekonomi, aspek kesehatan, aspek keturunan, aspek rasionali akalnya, aspek semuanya itu dijaga oleh Islam. Maqasidus syariah. Bisa ditangkap nggak penjelasan saya atau masih bulat? Bisa Pak Kiai. Bisa ya. Nah, jadi secara tidak ada gradasi. Ini harus diprioritaskan, enggak. Bapak misalnya menjaga harta itu juga prioritas, ya, prioritas untuk kita
lakukan. Kalau itu hak kita ya kita jaga, ya. Jangan sampai kita tidak, karena apa? Dengan harta itu kita bisa melakukan ibadah lebih banyak, ya. Bentuknya apa? Tasarruf dan lain sebagainya. Ya, itu satu rangkaian, Pak, ya. Tidak bersifat gradasi, ya. Ini lebih utama dari ini, enggak. Islam tuh satu rangkaian. Oke, ya. Gitu. Baik. Lanjut untuk hukum wad'i, ini probabilities, conditional law kayak saya sampaikan, ya. Ini sebab, syarat, penghalang, hukum asal, keringanan, sah batal. Nah, ini juga apa namanya, melekat pada mukallaf. Artinya dalam menjalankan hukum taklifi ini kita terikat dengan hukum wad'i, ya. Kayak sebab itu contohnya apa? Misalnya apa yang menjadi sebab kita wajib sholat. Nah, contoh kayak gitu. Apa kira-kira menurut Bapak Ibu sebab kita wajib sholat? Nah, bisa bantu saya jawab? Beragama Islam. Perintah Kenapa? perintah langsung dari Allah. Balik. Sholat itu tiang Perintah. agama, Pak. Beragama Islam, Pak. Sudah balik. Oke, ada yang lain? Sudah masuk waktunya. Karena termasuk rukun Islam. Rukun Islam. Ada yang lain? Mukallaf. Oke. Mukallaf. Ya. Masih ada yang lain? Sebab, saya tanya sebab, ya. Kira-kira apa sebabnya kita wajib sholat? Berarti yang menjadi sebab, ya. Melaksanakan perintah Allah, Pak, dan bukan tiang agama kita. Melaksanakan perintah Perintah Allah, Allah dan merupakan tiang agama kita. tiang agama kita. Baik. Masih ada yang lain? Ingin masuk surga, Pak. Ingin masuk surga. Artinya tidak ingin masuk neraka, ya. Baik. Saya kira Melaksanakan kewajiban. Ya, ini. Kenapa? Melaksanakan kewajiban sebagai muslim. Melaksanakan kewajiban. Baik, seperti yang tadi semua jawaban benar tapi tidak menjawab pertanyaan saya, gitu ya. Yang saya tanyakan apa yang menjadi sebab, ya? Yang menjadi sebab orang wajib sholat. Yang menjadi sebab orang wajib sholat itu bukan mukallaf, karena mukallaf itu syarat, ya. Syarat. Kayak begini, sekarang jam berapa ini? 11.46. Ini sudah zuhur apa belum di tempat Bapak? Belum. 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 Boleh nggak sholat zuhur? Enggak. Nggak boleh. Masuk waktu berarti ya. Paham ya? Artinya, kenapa? Harus memenuhi syarat Ber- dulu. Sebabnya kita wajib sholat karena, Sudah masuk waktunya. nah itu bukan karena ingin masuk surga, itu lain. Nggak, kita tiap hari tiap saat, tiap detik ingin masuk surga, apa tiap detik harus sholat? Nah, ya kan? Jadi gitu ya. Itu makna dari sebab, Bapak Ibu, ya. Ada syarat, ada apa syarat itu, misalnya Bapak Ibu bisa ikut acara ini karena sudah memenuhi syarat, gitu ya. Ada mani, ada sah, dan ada rukhsah, ada azimah. Rukhsah itu saya contohkan misalnya sholat duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat dalam keadaan safar, bepergian yang melampaui jarak maksimal, jarak 8. minimal 88 atau 90 amannya, maka Bapak Ibu boleh menjamak sholat. Sholat itu artinya dijamak. Sholat duhur dikerjakan di asar, atau asar dikerjakan di duhur. Maghrib di isya, atau isya di maghrib, ya. Atau di kosor. Kosor duhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Duhur dikerjakan di duhur 2 rakaat, asar dikerjakan di waktu asar 2 rakaat, itu namanya kosor. Ya, atau jamak kosor. Dikumpulkan. Asar dikerjakan di duhur 2 rakaat dan duhur juga 2 rakaat, itu namanya jamak takdim kosor.
Atau duhur dikerjakan di asar 2 rakaat plus asar 2 rakaat, namanya jamak takhir qashar. Ya, atau maghrib. Cuman maghrib nggak boleh didiskon Pak ya. Nah, 1,5 rakaat repot nanti salamnya ya. Jadi maghrib tetap 3 rakaat. Isya-nya aja yang jadi 2 rakaat. Itu namanya dalam Islam disebut dengan rukhsah ya, keringanan yang Allah berikan. Itu bukti bahwa Allah tidak ingin menyulitkan hambanya ya. Karena Allah tahu kita bepergian itu apalagi tapi meskipun sekarang ini sudah nyaman ya, kita bepergian sudah nyaman, tidak tersiksa, tetap saja kalau sudah masafatul qasri, sudah sampai kepada jarak tempuh 90 km ya, maka kita sudah boleh menggunakan dispensasi itu ya. Misalnya saya dari Jogja ke Jakarta naik pesawat, itu kan jaraknya hampir 700 kilo. Tapi naik pesawat duduk nyaman, AC, 1 jam udah nyampe. Ya tetap boleh saya jamak qashar boleh. Karena melampaui jarak tempuh, bukan qashar, bukan karena masyaqqah. Ya. Kalau seperti misalnya pedagang asongan, pedagang pasar Beringharjo misalnya. Pedagang tuh datang dari Bantul, jaraknya 30 kilo ya, menuju Beringharjo. Jalan kaki atau naik sepeda, boleh jamak qashar nggak? Nggak boleh. Kenapa? Jaraknya, ya, jaraknya hanya 30 kilo. Tidak sampai 88 atau 90 kilo. Saya meskipun jaraknya 800 kilo, naik pesawat, tapi karena sudah 800 kilo, boleh saya jamak qashar. Itu namanya illat dalam fikih ya. Boleh kita menggunakan diskon itu kalau memenuhi syarat-syaratnya apa? Jarak tempuh, bukan masyaqqah. Ya, oke. Ta'rifat, oke ya, sudah. Itu azimah, asal dan rukhsah. Sah batal juga demikian. Lanjut. Nah, ta'rifat saya kira sudah dijelaskan. Halal segala sesuatu yang Allah bolehkan, haram berarti yang dilarang, ya. Makruh berarti sebaiknya kita tinggalkan. Lanjut. Itu tadi sudah saya jelaskan di hukum taklifat taklifi, mandubat itu sunnah, dan al-mubah itu artinya boleh kita kerjakan, boleh kita tinggalkan, sama-sama tidak punya efek hukum. Oke, lanjut. Halal dan haram dalam Al-Quran. Ya, ini Bapak Ibu saya sebutkan ada 72 ayat, 72 kali ya Al-Quran menyebut kata haram dalam Al-Quran. Dari 72 itu 19 kali kata haram yang berhubungan dengan makanan. Oke, lanjut. Halo, lanjut. Ya, ini saya sebutkan satu ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Contoh, innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah faman ittara ghaira baghin wala 'adin fala isma 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa apa yang Allah haramkan dari makanan itu sedikit sekali, ya. Bapak Ibu, yang Allah haramkan dari makanan itu hanya 4. Pertama apa? Al-maitah, bangkai. Kemudian wadam, darah yang mengalir, bukan darah yang membeku. Kalau seperti hati, limpa, itu darah membeku, halal. Darah yang mengalir itu darah sembelihan itu ya, itu haram, ya. Walahmal khinzir, dan daging babi. Kemudian tambah dengan keterangan hadis anjing, kalbun ya. Wa ma uhilla bihi li ghairillah, dan hewan yang semula halal tapi mati tidak dengan cara disembelih secara halal syar'i, terputus 3 salurannya ya, maka itu juga menjadi maitah. Jadi hanya ada 4 Bapak Ibu ya. Pertama apa? Bangkai. Maitah itu bangkai. Bangkai itu bisa adalah hewan yang matinya tidak lewat jalan sembelih, disembelih secara benar menurut syar'i, bukan sekedar dibolongi ya, bukan sekedar dibolongi atau ditekuk lehernya. Nah, ayat berikutnya ini yang Al-Maidah di bawahnya itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, hurrimat 'alaikumul maitatu wad-dam wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bi wal munkhaniqah. Nah, itu kata Allah disebutkan matinya dengan cara dicekik. Itu enggak benar, itu maitah, itu bangkai. Wal mauqudatu, atau dipukul, stunning, kepalanya dipukul, stunning sampai mati. Itu haram dimakan karena bangkai sudah. Ya.
Wal mutaraddiyatu atau jatuh dari lantai atas. Lotengnya jatuh dari atas, bruk, mati. Nah itu matinya bukan karena disembelih maka bangkai. Ya. Wan natihatu atau diseruduk, ditanduk oleh hewan buas, ya. Ditanduk oleh oleh hewan lain, mati. Jadi matinya bukan karena disembelih tapi karena ditanduk. Wa ma akala sabu illa ma dzakaitum, atau yang dimangsa oleh hewan buas. Matinya karena dimangsa oleh hewan buas maka dia bangkai, tidak boleh kita makan. Itu satu. Definisi bangkai sudah jelas ya dalam Al-Qur'an. Semua hewan yang mati tidak dengan cara disembelih maka itu bangkai hukumnya, kecuali ikan. Nah, kalau ikan tidak perlu disembelih ya Bapak Ibu, ikan tidak perlu disembelih, ada keterangan dalam hadis ya. Soidul bahri ya. Itu ada ayat berikutnya nanti ya. Jadi bangkai hewan ya, bukan ikan. Hewan yang tidak disembelih secara syar'i kecuali anjing dan babi. Kalau anjing dan babi meskipun disembelih ya tetap haram ya. Nah, jadi semua hewan kecuali anjing dan babi yang matinya tidak dengan cara disembelih yang benar, terputus salurannya, saluran tenggorokan, saluran pernafasan dan saluran makanan itu terputus, maka dia tidak boleh dikonsumsi ya, karena hukumnya bangkai al-maitah. Kemudian darah yang mengalir misalnya di Jogja ini masih ada, saya tidak tahu di tempat Bapak Ibu. Orang nyembelih kambing atau nyembelih ayam, darahnya darah sembelihan itu ditadah, kemudian dikeringkan, lalu diberi bumbu apa-apa itu dijual kayak paru-paru itu ya, kebo ya. Itu ada nggak di tempat Bapak Ibu itu? Nah, itu haram itu ya. Karena bukan darah beku. Kalau hati, limpa, paru-paru memang jelas itu halal. Walamal khinzir tadi daging babi, anjing, kedua-duanya haram mutlak ya. Babi itu di anjing mau diapain itu semuanya haram ya. Babi itu terutama mulai dari ujung rambut sampai ujung ekornya semuanya itu justru sebenarnya ini ujian bagi kita orang beriman. Allah menciptakan babi itu sebenarnya sangat istimewa. Istimewanya apa? Semua tubuh babi itu bermanfaat untuk manusia. Dan tingkat kecocokan DNA-nya dengan manusia itu tinggi, lebih dari 80%. Sehingga kalau ada orang operasi harus ambil daging misalnya, biasanya kebakaran atau apa, diambil dari daging pantat manusia, itu jauh lebih cepat recovery-nya menggunakan anjing babi. Oh, coba ya. Karena tingkat kecocokan DNA babi dengan manusia itu tinggi sekali. Hampir 90% lebih, ya. Bahkan ada yang mengatakan 98%. Sehingga babi itu sangat bermanfaat untuk manusia. Murah meriah, ya toh? Tapi Allah mengharamkan. Ya, Allah mengharamkan. Ini tantangan, ujian bagi kita, bagi orang yang beriman. Apa? Babi itu mudah, murah, ya toh? Kalau beternak babi itu tidak perlu kita kasih makan, karena babi itu makan kotorannya sendiri. Wah, itu ya. Itu sudah jelas dari situnya kenapa Allah mengharamkan kita babi itu, karena memang paling jorok ya, hewan paling jorok. Tapi hebatnya lagi, ya itu hebat quote unquote, tantangannya itu malah babi itu hampir sekarang ini tantangan kita karena semua produksi bukan hanya makanan minuman, alat untuk makan minuman tuh sangat rentan, potensial atau istilahnya titik kritis ya, banyak bisa terbuat dari babi. Piring ya, piring, sendok, alat makanan, bahkan kulkas. Kulkas itu apa? Lemari es. Itu sekarang kenapa perlu dihalalkan? Ada sertifikasi halal lemari es, karena pendinginnya itu terbuat dari gel ya, gelatin ya, yang bisa jadi hewani, ya, hewani itu bisa jadi dari babi. Kenapa kecurigaannya ke babi terus? Karena ini ranah produksi ekonomi itu kan, yang hukum ekonomi itu kan
dengan modal minimal, profit maksimal. Babi itu modalnya minimal, murah, tapi bisa menghasilkan maksimal. Itu tantangan kita. Ya, baik. Lanjut. Nah, ayat kedua, ini ayat makanan ya. Jadi, Allah yang Allah halalkan itu jauh lebih banyak daripada yang Allah haramkan. Dalam minuman, Allah hanya mengharamkan satu saja. Coba ya, lanjut. Ayatnya. Slide, naik. Satu lagi. Nah, ya ayyuhalladzina amanu. Nah, itu berarti innamal khamru wal maisiru. Nah, tadi sebelumnya slide sebelum. Nah, ini innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibu. Kalau makanan Allah hanya mengharamkan 4, maka dalam minuman Allah hanya mengharamkan satu saja. Al-khamru. Khamr itu apa? Alkohol yang kandungan etanolnya melebihi dari 0,5%. 0,5% ke atas etanolnya, maka dia disebut khamr. Tapi kalau kurang dari itu tidak disebut khamr. Jadi tidak semua alkohol Bapak Ibu langsung hukumi khamr, tidak ya, tergantung kandungan etanolnya. Kalau dia 0,5 ke atas maka dia sudah masuk kategori khamr, atau alkohol yang diproduksi oleh pabrik minuman keras, maka dia itu sudah mutlak pasti khamr, gitu ya. Nah, dalam konteks minuman Allah hanya mengharamkan satu itu saja. Yang lainnya Allah halalkan. Kan luar biasa Allah itu. Ya, Allah itu sangat pemurah, Rahman Rahim bagi hambanya. Makanan hanya 4 itu, yang lainnya Allah halalkan. Ya, Allah halalkan, semua halalkan. Kecuali juga yang 4 itu dengan ada beberapa tambahan keterangan dari hadis, misalnya hewan buas, ya, hewan berbisa itu, atau itu tambahan dari hadis itu yang diharamkan. Karena apa? Memang membahayakan manusia. Ya, itu. Baik, lanjut. Mohon izin Pak Kiai, waktunya sudah pukul 12.00. Oke. Baik, kesimpulannya langsung aja. Yang diharamkan oleh Allah makanan minuman itu, satu, karena dia itu najis, ya, mengandung najis, ya, maka itu haram. Yang kedua, karena dia itu menjijikkan, ya, unsur menjijikkan, dan ini sangat subjektif. Saya melihat welut seperti lele itu loh, saya jijik. Maka bagi saya welut yang halal itu menjadi haram karena saya jijik, ya, subjektif. Bagi yang ini unsur menjijikkan, khaba'is atau dia kotor, ya, menjijikkan karena kotor. Yang ketiga karena idror. Idror itu karena membahayakan kesehatan. Contoh, durian itu halal, ya. Tapi saya kalau jangankan makan durian, mencium bau durian aja udah pusing, perut mules. Maka bagi saya durian itu haram. Karena apa? Menyiksa saya, gitu ya. Nah, Bapak Ibu harus paham itu. Jadi dia halal tapi haram bagi saya. Atau bagi Bapak Ibu penderita asam urat, maka udang, ya, jeroan apa ya, yang seafood itu menjadi haram. Karena apa? Menyiksa. Kolesterol, nah itu juga. Itu namanya tidak thayyib, halal tapi tidak thayyib. Yang terakhir, idror tadi, yang terakhir adalah iskar, muskir, karena memabukkan, maka semua makanan dan minuman itu diharamkan. Jadi itu Bapak Ibu, pertama karena najis, yang kedua karena menjijikkan dan kotor, yang ketiga karena mengandung akan mengakibatkan kita tuh rusak, jiwa kita, tubuh kita sakit, atau yang keempat karena mengandung memabukkan. Itu semua diharamkan oleh Islam. Demikian, mohon maaf karena keterbatasan waktu, semoga bisa dipahami Bapak Ibu, dan saya berharap Bapak Ibu masih penasaran, karena itu berarti Bapak Ibu mulai mengerti dan berusaha untuk mencari jawaban-jawaban yang bagaimana yang sebenarnya. Itu saja, saya kembalikan kepada Ibu Lia, ya. Baik, terima kasih Assalamualaikum banyak. warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Pak Kiai atas waktu dan juga pengetahuan